Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rilda Azmi. Saya dari Fakultas Agama Islam Tarbiyah 2021. Saya di sini akan mereview tentang artikel saya. Oke, sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kepada Ibu Aida selaku pengampu dosen Bahasa Indonesia yang saya hormati, saya di sini akan yang sudah membimbing saya untuk membuat artikel. Jadi judulnya itu adalah penggunaan bahasa Indonesia yang kurang baik. Abstrak, bahasa menurut bahasa pada hakikatnya adalah ucapan abstraknya. Bahasa menurut hakikat adalah ucapan pikiran dan perasaan manusia secara teratur yang mempergunakan bunyi sebagai alatnya. Pengertian bahasa menurut Harun Rashid, Mansur dan Suratno, bahasa merupakan struktur dan makna yang bebas dari penggunaannya sebagai tanda yang menyebutkan suatu tujuan, sedangkan bahasa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Hasan Indonesia, bahasa masyarakat untuk berkisama, berinteraksi dan mengidentifikasi diri dalam bentuk percakapan yang baik, tingkah laku yang baik, sopan santun yang baik. Kata kunci yang saya ambil dari artikel ini itu adalah bahasa kurang baik, bahasa yang kurang baik. Pendahuluan sama kayak tadi, langsung faktor-faktor yang mempengaruhi bahasa Indonesia yang kurang baik. Perkembangan pada perubahan bahasa Indonesia pada kalangan remaja sangatlah cepat perkembangannya. Dapat dilihat dari perkembangan bahasa gaul di kalangan remaja yang cepat merambat kepada remaja-remaja lainnya. Hal ini terjadi karena hal-hal yang didukung oleh beberapa faktor-faktor yang cukup berpengaruh terhadap kondisi lingkungan remaja. Antara lain, 1. Berkembangnya media internet dan situs-situs jaringan sosial yang digunakan oleh para remaja yang berdampak signifikan terhadap perkembangan bahasa gaul. Misalnya Facebook, Twitter, Friendster, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah adanya pengaruh terhadap lingkungan. Umumnya para remaja akan menerima pesan percakapan orang-orang dewasa di sekitarnya, baik teman sebaya atau keluarga, yang menyebabkan ikut-ikutan berbahasa gaul. Dan yang ketiga itu adalah berbagai peran media elektronik yang menggunakan berbagai istilah bahasa atau menggunakan bahasa gaul dalam seperti film-film, khususnya dapat juga dilihat dengan berbagai iklan seperti adanya adegan dari percakapan yang ada di televisi. Karena bahasa gaul tidak hanya datang dari kontak langsung, melainkan sebagian besar dikarenakan disuapi oleh berbagai media seperti media cetak, seperti penggunaan bahasa pada majalah, surat kabar, koran, cerpen, atau novel yang di dalamnya terdapat penggunaan berbahasa gaul. Jadi bahasa gaul dalam penyuapan dalam TV itu sekarang itu bahasa gaul sudah dimasukkan karena bahasa Indonesia yang baku sekarang kalau di televisi ya, kalau menurut saya seorang televisi itu udah jarang sih, maybe sih, mungkin jarang. Yang keempat itu dapat dilihat dari dampak perkembangan zaman. Dari segala hal yang ada di lingkungan kita harus selalu up to date. Dapat juga dilihat dari berbagai cara bertutur kata atau dalam penggunaan bahasa. Hal ini terjadi akibat munculnya bahasa gaul. Hal ini fenomenal, bukan? Hal ini kita dapat melihat pada kalangan masyarakat remaja di lingkungan sekitar. Berikut adalah dampak dari kurang baik penggunaan bahasa Indonesia di kalangan remaja, yaitu adalah seiring dengan munculnya berbagai bahasa gaul di kalangan masyarakat, berbagai dampak yang ditimbulkan atau pengaruh dari adanya bahasa gaul akibat perkembangan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa. Metode penelitian yang digunakan ini adalah metode studi kepustakaan. Sumber data diperoleh dari buku dan artikel ilmiah. Secara garis besar, langkah-langkah penelitian terdiri dari 3 hal, yaitu 1. Merumuskan masalah penelitian, 2. Mengumpulkan data atau informasi untuk menjawab rumusan masalah, dan 3. Menyajikan jawaban dari rumusan masalah tersebut. Kelebihan dari metode ini yaitu ada tersedianya berbagai macam bahan referensi untuk digunakan. Semua topik sudah dikategorikan dalam penelitian dan mudahnya menemukan bahan penelitian dicari dalam penelitian. Kekurangan dari metode ini yaitu tidak cepat untuk menerima, dicerna, dicermati beberapa buku sebagai sumber.
referensi mungkin sudah asing dan memerlukan waktu untuk menemukan buku yang menjadi sumber referensi, sehingga metode ini bisa digunakan apabila artikel tersebut seperti artikel gagasan. Hasil dari hasil dampak positif penggunaan bahasa gaul, penggunaan bahasa yang kurang baik, yaitu penggunaan bahasa gaul. Hasilnya yaitu dampak positifnya. Hasilnya dengan menggunakan bahasa gaul, dengan menggunakan bahasa gaul dapat membuat kita lebih akrab dan nyambung dalam berbicara satu sama lain. Jadi zaman sekarang kita itu emang up to date ya. Jadi kalau kita emang udah paham dengan bahasa-bahasa gaul zaman sekarang, jadi kita kalau sharing-sharing gampang sama orang, gampang berinteraksi, gampang berbicara dengan orang lain, mudah memahami apa yang orang lain katakan, orang lain yang apa yang kita katakan juga bisa dipahami oleh orang lain. Sebenarnya sih ya mengikuti arus zaman aja sih sebenarnya. Emang benar nggak terlalu penting-penting banget, emang masih bagus pakai bahasa Indonesia yang baku ya kan. Tapi dengan adanya perkembangan zaman, kadang ya penting juga kayak gitu emang. Dan yang kedua itulah gaya hidup, baik itu berpakaian, cara bertutur kata, cara belajar, aplikasi teknologi yang mengakibatkan semakin maju. Gaya hidup yang mengarah pada modernisasi atau ke arah modern dapat melihat pada kalangan masyarakat yang berada pada jenjang pendidikan SMA sampai perguruan tinggi mereka yang ingin diakui sebagai remaja zaman sekarang gaul, karena tidak ragu untuk menunjukkan identitas mereka melalui gaya hidup yang bersifat gaul. Oke, cara mempertahankan bahasa Indonesia dari berbahasa gaul di era sekarang. Cara mempertahankannya itu adalah cara agar bahasa Indonesia tidak tergeser oleh bahasa gaul. Kita sebagai warga negara Indonesia harus melakukan tindakan dan langkah-langkah dalam pencegahan dan penanggulangan sebelum bahasa Indonesia benar-benar punah akibat dari bahasa gaul. Langkah yang dapat digunakan untuk mempertahankan bahasa Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Kita membutuhkan usaha pada saat ini untuk menanamkan dan menumbuh kembangkan pemahaman terhadap kecintaan dalam diri generasi bangsa kita terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Jadi kita itu harus menanamkan rasa-rasa bahasa Indonesia yang bagus sebagai bahasa bangsa nasional Indonesia kita ini, supaya biar nggak punah karena keadaan bahasa gaul tersebut. Jadi jangan sampai kita itu harus mulai menanam bibit-bibit benih-benih terhadap generasi-generasi kita sebelumnya. Generasi-generasi kita sesudah kita. Dan yang kedua yaitu kita juga membutuhkan tindakan yang nyata untuk semua pihak yang peduli terhadap eksistensi bahasa Indonesia yang merupakan bahasa nasional, bahasa persatuan dan bahasa pengantar dalam dunia pendidikan Indonesia. Kita juga harus menyadarkan semua masyarakat yang ada di Indonesia untuk mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar daripada penggunaan bahasa gaul oleh masyarakat Indonesia. Kita juga harus menanamkan semangat persatuan dan kesatuan pada diri generasi bangsa kita dan juga pada masyarakat luas lainnya untuk memperkuat bangsa Indonesia dengan mengutamakan penggunaan bahasa Indonesia. Yang kelima itu adalah pemerintah Indonesia juga harus melangkahkan masyarakat untuk penggunaan bahasa Indonesia yang baik dalam film-film produksi Indonesia, dalam bertutur kata yang baik dalam penggunaan bahasa Indonesia tanpa penggunaan bahasa gaul di dalamnya. Tapi sayangnya sekarang bahasa gaul dalam film sudah beredar luas. Oke, kesimpulannya dari artikel yang saya buat ini adalah dalam berbahasa Indonesia setiap sekolah ataupun perguruan tinggi itu juga harus meningkatkan pengajaran bahasa Indonesia dengan memberikan berbagai tugas untuk menambah wawasan dalam berbahasa Indonesia yang baik, seperti membuat tugas praktek berbahasa Indonesia dalam bentuk dialog dan monolog dan kegiatan bermain drama dalam bentuk diskusi kelompok, penulisan artikel dan makalah, dan juga dalam bentuk penulisan sastra seperti cerita pendek dan puisi dan sebagainya. Kita juga harus membina sikap positif terhadap bahasa Indonesia dengan melalui jalur media massa maupun jalur kepemimpinan karena pada saat ini media sosial sangatlah luas pada saat ini. Oke, mungkin sekian yang bisa saya terangkan. Mohon maaf sebelum saya tutup apabila ada tutur kata yang nggak enak, nggak enak dengar atau bahasa-bahasa yang kurang enak dengar, saya minta maaf mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.